is what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Maidu Utami dengan Mapel PKWU. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya adik-adik. Untuk bab pertama di semester ini adalah judulnya Wirausaha Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Lokal Non-Benda. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kerajinan tangan, contoh misal itu kain tenun batik. Untuk yang kedua itu kerajinan anyam, yaitu seperti contoh sandal dan tas. Dan yang ketiga adalah kerajinan keramik seperti kunci, gerabah, dan porselin. Untuk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda merupakan salah satu bentuk kerajinan yang memfokuskan pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional dalam negeri yang bentuknya bukan benda. Contoh misal cerita rakyat, mitos, tarian, dan pantun. Apa sih pengertian wirausaha itu? Wirausaha adalah seorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya. Pelaku wirausaha dikenal dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah 1. Memiliki rasa percaya diri, 2. Berorientasi pada tugas dan hasil, 3. Berani mengambil resiko, 4. Memiliki jiwa kepemimpinan, 5. Keorisinalan, 6. Berorientasi ke masa depan, dan yang terakhir itu adalah jujur dan tekun. Definisi kerajinan. Kerajinan atau biasanya disebut dengan handicraft, produk yang menuntut keterampilan tangan dan produk menghasilkan estetika atau keindahan sekaligus berfungsi tertentu. Yang kedua, kebudayaan lokal terdiri atas kebudayaan materi atau benda seperti pakaian atau senjata tradisional. Yang kedua adalah kebudayaan non-material atau non-benda seperti cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun, dan upacara adat. Jenis kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda itu seperti kerajinan batik, ukir, anyaman, topeng, tenun, dan wayang. Untuk poin C itu tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, itu membahas tentang sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha. Jadi yang pertama itu sumber dayanya adalah man atau manusia, yang kedua adalah money itu uang, yang ketiga itu material atau bahan, yang keempat itu mesin atau peralatan, yang kelima itu method, tata cara atau cara kerja, dan yang terakhir adalah market atau pasar. Kerajinan budaya lokal non-benda yaitu tentang kerajinan batik. Jadi kerajinan batik itu adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain. Semakin lama perkembangan batik, semakin bervariasi dan corak semakin beragam. Untuk yang sumber daya kerajinan batik, jadi sumber daya batik itu meliputi kain, lilin, zat pewarna atau cat batik, dan zat pembantu. Untuk administrasi diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan dalam proses pendokumentasian pembuatan kerajinan batik. Sebaiknya seorang wirausaha memiliki catatan yang rapi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam proses pembuatan batik. Untuk C, pemasarannya. Pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar makin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kerajinan budaya lokal non-benda
yang akan kita bahas adalah tentang kerajinan ukir. Jadi ide dan peluang usaha ini yang kita bahas adalah tentang ukiran kayu, adalah jenis kerajinan yang cukup populer dan dihargai oleh masyarakat lokal dan mancanegara. Selain detailnya yang bagus dan artistik, kayu-kayu di Indonesia yang menjadi bahan utama ukiran ini mempunyai kualitas yang bagus sehingga meningkatkan kualitas keseluruhan ukirannya. Ukiran ini biasanya dijual sebagai sebuah produk lain yang memiliki ukiran kayu sebagai tema atau sentuhan utamanya, misalnya kursi, meja, bahkan tiang rumah. Sumber daya kerajinan ukiran ini meliputi kayu, batu, logam, dan bahan penunjang lainnya. Untuk administrasi usaha kerajinan ukir ini bertujuan untuk memonitor kegiatan dan pengendalian usaha lewat buku-buku administrasi perusahaan yang dibuat dengan baik dan teratur. Untuk pemasarannya, dalam memasarkan kerajinan ukirannya, pengrajin ukiran menggunakan unsur-unsur bauran pemasaran yang terdiri atas produk, harga, promosi, dan saluran distribusinya. Kerajinan budaya lokal non benda yang akan kita bahas yang ketiga adalah kerajinan anyaman. Jadi kerajinan anyaman di dalam ide dan peluang usaha itu adalah pengetahuan dan aspirasi kita terhadap beraneka ragam jenis anyaman di Indonesia dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan karya produk anyaman dari bahan tertentu. Untuk sumber daya, anyaman dibuat dari bahan alami dan bahan sintetis. Bahan-bahan alami yang digunakan antara lain bambu, rotan, daun mendong, dan janur. Bahan-bahan sintetis yang digunakan antara lain plastik, pita, dan kertas. Untuk administrasi, dalam usaha kerajinan anyaman bertujuan untuk memudahkan dalam mendata produk yang masuk dan keluar, serta membantu wirausaha dalam rangka pengembangan usaha. Untuk pemasarannya, metode pemasaran yang digunakan untuk memasarkan kerajinan anyaman adalah dengan menjual langsung di tempat produksi atau dengan memasarkan di toko souvenir di tempat-tempat wisata. Kerajinan budaya lokal non benda yang akan kita bahas adalah kerajinan topeng. Jadi kerajinan topeng dalam ide dan peluang usaha itu, topeng merupakan produk budaya yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Jika dulu topeng banyak digunakan sebagai simbol khusus dalam kegiatan upacara ataupun kesenian adat. Untuk sumber daya atau bahan untuk pembuatan topeng biasanya meliputi kayu, gipsum, dan bahan dasar penunjang lainnya. Dan untuk administrasi, semua bidang usaha memerlukan administrasi untuk menunjang kelancaran kegiatannya. Sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Untuk pemasaran, bagi pengusaha kerajinan topeng yang serius mengembangkan bisnisnya, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha kerajinan topeng harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Kerajinan budaya lokal non benda yang kita akan bahas berikutnya adalah tentang kerajinan tenun. Jadi kerajinan tenun merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik dan alat khusus. Mengusung kekayaan budaya sebagai peluang usaha ternyata berhasil mengantarkan beberapa wirausaha menuju pintu kesuksesannya. Untuk sumber daya kerajinan tenun itu adalah benang dan pewarna serta alat untuk menenun. Yang ketiga itu administrasi. Dalam usaha kerajinan tenun, kegiatan administrasi sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran usaha dan bisnis. Untuk pemasarannya, pemasaran kain tenun dilakukan melalui kerjasama dengan warga setempat, mempublikasikan melalui media internet, mencari sponsor melalui internet, dan lain sebagainya. Kerajinan budaya lokal non benda yang akan kita bahas adalah tentang kerajinan wayang. Jadi berbisnis di bidang kerajinan wayang selain mendatangkan keuntungan,
sekaligus melestarikan kebudayaan negeri sendiri. Untuk sumber dayanya terbagi menjadi dua, yaitu untuk wayang kulit itu biasanya bahan pokoknya terbuat dari kulit kerbau atau kulit sapi. Untuk wayang golek biasanya terbuat dari bahan kayu lame atau albasiah. Pewarnaannya menggunakan cat buko sehingga menjadikan warna wayang tampak lebih cerah. Untuk administrasinya, salah satu manfaat dari administrasi usaha adalah untuk mengetahui sesungguhnya usaha itu memperoleh laba atau rugi, maju atau mundur, layak atau tidak. Untuk pemasarannya, wayang sebagai produk budaya memiliki komunitas penikmat sendiri yang sering datang ke pertunjukan-pertunjukan wayang. Selain itu, melihat pertunjukan, seringkali penikmat wayang ingin mengoleksi beberapa wayang yang menjadi favoritnya. Hari ini sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Untuk tugas hari ini, yang pertama, sebutkan 6 karakteristik dari kewirausahaan. Yang kedua, sebutkan contoh usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dan benda yang dijelaskan itu tadi. Tulis jawaban di kolom komentar ya. Itu ya video hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.